Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan Duplik Hukum Properti dan Konstruksi. Pada kesempatan ini kita akan membahas aspek hukum rumah di atas awan. Wah, apa itu rumah di atas awan? Ya, ini mau menggambarkan rumah yang berada di lokasi yang tinggi, ya, serasa di atas awan. Seperti diketahui bahwa rumah itu dibedakan ada 3, yaitu rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Nah, rumah tunggal dan rumah deret ini bisa dikatakan juga rumah tapak, ya, landed house, rumah yang mempunyai kafling atau tanah tersendiri, berbeda dengan rumah susun, dalam hal ini apartemen, yang tanahnya itu merupakan tanah bersama. Apabila kita menempati rumah tapak, ya, jadi punya tanah tersendiri, itu bisa bercocok tanam, ya, tidak hanya di pot tetapi ya bisa di tanahnya, bisa menanam pohon yang besar, ya. Berbeda dengan di apartemen, ya kan, selasar itu merupakan bagian bersama yang tentu tidak kita kuasai sendiri. Kalau mau naruh pot aja tidak mudah. Nah, saat ini ada perkembangan yang menarik, yaitu rumah layaknya rumah tapak tetapi berada di atas bangunan gedung, ya. Apabila apartemen di atas bangunan gedung berupa mall, pusat perniagaan, itu sudah biasa dilihat. Tetapi ada juga layaknya rumah tapak, landed house, berada di atas bangunan gedung. Nah, aspek hukumnya bagaimana ini? Bukti kepemilikannya seperti apa? Kembali ke Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman. Jadi rumah itu hanya dibedakan rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Nah, untuk rumah tunggal dan rumah deret tentu bukan, karena tidak memiliki kafling tanah tersendiri. Nah, ini berarti pengaturannya dengan rumah susun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Nah, rumah susun itu fungsinya ada fungsi untuk hunian, tempat tinggal, ada fungsi campuran, yaitu antara hunian dan non-hunian. Nah, yang non-hunian ini misalnya tadi untuk unsur penunjang penghuni rumah susun, misalnya adanya perniagaan, ya, pusat belanja, gedung pertemuan. Nah, inilah aspek hukum untuk rumah yang layaknya rumah tapak tadi yang berada di bangunan gedung. Dia merupakan juga rumah susun dengan fungsi campuran, sama juga dengan apartemen yang berada di atas mall tadi. Jadi sama, hanya memang bedanya kalau apartemen itu ya hanya bangunan gedung, dia ini memiliki tanah, bisa nanam pohon yang besar, ya, ya persis layaknya rumah di atas permukaan tanah. Nah, bukti kepemilikannya juga ya sama dengan bukti kepemilikan apartemen, bisa berupa SHM Sarusun kalau dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak pakai di atas tanah negara, atau hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah pengelolaan, atau bisa juga surat kepemilikan bangunan gedung SKBG Sarusun kalau dibangun di atas benda milik negara berupa tanah, baik punya pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau di atas tanah sewa, tanah wakaf, ya, maka dia SKBG Sarusun. Jadi aspek hukumnya sama dengan aspek hukum apartemen, ya, aspek hukum rumah susun. Hanya memang ini layaknya landed house. Jadi kalau dari segi harga tentunya dia lebih mahal dibandingkan apartemen yang bangunan bertingkat biasa, tetapi jauh lebih murah dibandingkan landed house, rumah tapak di lokasi yang sama, ya. Jadi ini adalah suatu perkembangan baru bagaimana menikmati rumah layaknya rumah di atas
coupling tersendiri, tetapi di atas bangunan gedung, berada di tengah-tengah pusat kota. Hanya memang sangat perlu diperhatikan nanti mengenai kehandalan bangunan gedung di mana rumah tersebut berada ya. Ini tentu akan ada pembahasan kita selanjutnya mengenai peningkatan kualitas rumah susun, peningkatan kualitas apartemen agar kehandalan bangunan gedung apartemen tersebut dapat terjaga. Itu tentu dengan adanya pemeliharaan dan perawatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi Rubik Hukum Properti dan Konstruksi. Di sana ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Terima kasih. Salam Rubik Hukum Properti dan Konstruksi.